Oke, kita langsung aja kupas tuntas saham JKON atau PT Jaya Konstruksi. Perusahaan konstruksi senior ini baru aja bikin pengumuman yang, wah, bikin banyak investor jadi bertanya-tanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, ada apa sebenarnya? Yap, bener. Angkanya segitu. 53 miliar rupiah. Ini nilai dividen tunai yang baru diumumin sama JKON. Angka segede ini tentu saja langsung bikin kita mikir. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat kita sebagai investor. Kenapa kok sekarang? Apa sih maksud dibalik bagi-bagi dividen ini? Apa ini tanda kalau mereka super pede sama masa depan? Atau cuma strategi buat narik perhatian investor aja? Yuk, kita cari jawabannya. Oke, kita mulai dari pengumumannya dulu ya. Apa aja sih detail penting di balik angka 53 miliar ini dan apa artinya buat para pemegang saham? Jadi gini rinciannya, dividen ini nilainya Rp3,25 per lembar saham. Nah, angka ini tuh setara dengan 28,43% dari total laba bersih perusahaan di tahun 2024. Ini keputusan resmi dari RUPS di awal Juni kemarin. Artinya, ini komitmen yang jelas banget buat ngasih balik keuntungan ke investornya. Tapi kan, bagi-bagi dividen gede itu harus ada dasarnya ya kan? Fondasi perusahaannya harus kuat. Nah sekarang, yuk kita intip seberapa sehat sih kondisi keuangan JKON ini sebenarnya? Sekokoh apa fondasi mereka? Metrik pertama yang penting banget nih, yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Gampangnya gini deh, ini cara kita ngukur seberapa banyak perusahaan bergantung sama utang dibandingin modalnya sendiri. Logikanya simpel banget, makin rendah angkanya, ya makin sehat dan aman posisi keuangannya. Dan coba tebak angkanya, cuma 0,06 kali. Wow, ini rendah banget teman-teman. Artinya, utang mereka tuh kecil banget dibanding modalnya. Ini kayak punya benteng finansial yang super kokoh, apalagi di tengah kondisi suku bunga yang lagi tinggi kayak sekarang. Oke lanjut, kita lihat dari sisi valuasi, pakai PBV atau Price to Book Value. Ini juga simpel, kita bandingin harga sahamnya sekarang sama nilai aset bersih perusahaannya. Aturan mainnya gampang, kalau PBB di bawah 1, wah, bisa jadi sahamnya ini lagi didiskon sama pasar. Dan coba lihat angkanya, JKON 0,43. Ini sinyal kuat loh, kalau pasar saat ini ngehargain perusahaan ini jauh di bawah nilai asetnya. Buat para value investor, wah ini sinyal yang menarik banget, potensi saham yang lagi murah. Oke, jadi utangnya rendah, valuasinya murah. Kelihatannya menarik banget kan si JKON ini? Eits, tapi tunggu dulu. Analisis yang benar itu kan harus lihat dua sisi, ya kan? Apa iya semuanya bagus? Jangan-jangan ada tantangan yang nggak kelihatan. Dan jawabannya ada. Tantangan terbesarnya itu ada di profitabilitas. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, tabel ini nunjukin masalahnya. Lihat deh net profit margin atau NPM-nya. Cuma 3,07%. Padahal idealnya di industri ini tuh di atas 10%. Artinya apa? Ya untungnya tipis banget. Sama juga kayak return on equity atau ROE-nya. Cuma 5,95%, jauh dari patokan ideal di atas 15%. Jadi intinya gini, JKON ini emang profit. Tapi mereka belum jago-jago amat buat ngubah pendapatan dan modal jadi untung besar. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kinerja perusahaan kan nggak bisa lepas dari kondisi industrinya secara umum. Jadi apa aja sih tantangan dan peluang buat sektor konstruksi sekarang ini? Industri konstruksi sekarang itu benar-benar kayak koin dua sisi. Di satu sisi tantangannya banyak banget. Suku bunga lagi tinggi, rupiah lagi nggak stabil, terus ada resiko anggaran pemerintah geser-geser. Tapi di sisi lain peluangnya itu raksasa. Kita butuh banget infrastruktur, banyak proyek strategis nasional, dan tentu saja proyek abad ini, Ibu Kota Nusantara alias IKN. Nah, IKN ini yang bisa jadi game changer buat JKN. Kita lihat yuk, gimana mereka nyiapin diri buat ikut di proyek terbesar Indonesia ini. Tapi sebelum ngomongin IKN, kita harus tahu dulu, JKON ini bukan pemain kemarin sore loh. Rekam jejak mereka tuh udah terbukti. Mereka ini ada di balik proyek-proyek keren, kayak MRT Jakarta, Ciputra World, sampai Terminal Pulau Gebang. Ini bukti kalau mereka tuh sanggup ngerjain proyek gede dan rumit. Nah, ini dia berita kuncinya. JKON, lewat salah satu anak usahanya, udah berhasil menangin kontrak gede di IKN. Mereka bakal ngehandle manajemen konstruksi buat kompleks yudikatif plus gedung DPD dan MPR. Ini bukan lagi wacana, ini udah proyek beneran di tangan. Ini bisa jadi bahan bakar pertumbuhan yang kuat banget buat mereka ke depan. Oke, jadi kalau kita rangkum, tesis investasi buat JKON ini gimana? Ada 4 poin penting. 1. Keuangannya super sehat, utangnya rendah. 2. Valuasinya murah. 3. Profitabilitasnya jadi PR.
Dan 4, yang paling penting, ada katalis super besar dari proyek IKN. Ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke sini. Dengan fundamental yang sehat dan harga yang menarik, mampukah proyek IKN jadi jawaban buat masalah profitabilitas JK-On? Apa IKN benar-benar bakal jadi mesin pertumbuhan baru yang ngegas performa mereka ke level berikutnya? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.